Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk persiapan server yang pertama itu teman-teman sudah harus memiliki ataupun di server sudah terdapat beberapa file ini yang akan kita atur ataupun akan kita pergunakan menjadi sistem di server yang bisa menjalankan sistem AKM ini. Nah, yang pertama itu teman-teman yang harus ketahui bahwa kita harus memiliki file phd-fresh. Oke, ini file phd-fresh, di mana file ini berguna nantinya untuk sebagai mesin yang akan dijalankan di server. Nah, selanjutnya ada example admin yang berfungsi sebagai mesin untuk mengendalikan dari nanti VirtualBox Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Nah, berikutnya adalah Sambro client. Nah, ini juga yang akan ditempatkan nantinya di klien yang terhubung ke server. Nah, selanjutnya adalah VirtualBox, mana ini adalah sebagai mesinnya ataupun penggeraknya nanti untuk menjalankan server yang melalui file phd-fresh. Kemudian selanjutnya adalah WinRAR, adalah membuka format WinRAR yang ada pada file ini. Jadi beberapa file inilah yang akan kita coba jelaskan nantinya, dan kami tentunya akan sedikit berbagi bagaimana langkah-langkah dan apa saja persiapan yang harus dijalankan. Nah, yang pertama teman-teman sekalian harus mengcopy dulu file phd-fresh ini ke dalam komputer ataupun ke dalam penyimpanan komputer yang akan kita install server ataupun yang akan kita buat menjadikan dia sebagai server. Nah, file phd ini tidak boleh kehapus ataupun hilang nantinya ketika sudah berhasil kita copy. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu bahwa file phd ini supaya tidak hilang maka kita harus mempunyai backupnya. Jadi di sini saya contohkan file masternya ataupun file yang bertanya itu berada di pada flash disk. Nah, jadi ini saya kopikan dulu, kemudian ini sudah saya cobakan tadi, kita pindahkan ke data D. Ya, kita buatkan satu folder yaitu ini AKM 2021, kemudian kita pastekan dia di sini. Nah, kita lakukan sudah kita memiliki. Nah, langkah berikutnya yang harus kita jalankan adalah menginstal VirtualBox. Teman-teman jika sudah memiliki VirtualBox atau sudah terinstall di komputer servernya VirtualBox, maka silakan lanjut saja. Nah, kita masuk ke VirtualBox. Nah, VirtualBox ini ataupun Oracle ini bersifatnya sebagai membuat mesinnya, bukan untuk menjalankannya. Jadi yang membuat mesin. Ya, langkah pertama klik new atau membuat mesinnya dengan nama, coba AKM 2021 new. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa nama atau name ini tidak boleh menggunakan spasi, jadi langsung saja tulisan yang benar tanpa menggunakan spasi. Dan ini Microsoft Windows tipenya, kemudian versinya pilih Windows 2012 yang 64 bit karena sistem dari PHD ini menggunakannya 64 bit. Oke, jika sudah pilih next. Kemudian di sini menampilkan memori yang terdapat pada server. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua servernya berbeda, maka ini menyesuaikan saja. Yang pada intinya teman-teman jangan sampai lewat dari garis warna hijau ini. Jadi di bawah dari merah, kemudian di antara hijau perbatasan merah ini. Silakan ditarik menyesuaikan dengan memori Bapak Ibu untuk teman-teman semua. Pilih next. Kemudian di sini pilih use and exciting ini, kemudian pilih choose, kemudian di add, akan cari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang penyimpanan phd-fresh tadi di mana diletakkan. Di sini dia dicontohkan di folder AKM 2021. Oke, kita pilih open. Oke, kemudian kita coba masukkan kembali. Cari filenya tadi di folder AKM 2021. Oke ya, kita pilih choose. Kemudian sudah berhasil kita masukkan, pilih create. Jika sudah kita membuat mesin, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke menu setting. Nah,
Kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah di menu netbook. Nah, teman-teman ketahui bahwa di sini ada dua adapter yang akan diaktifkan, yaitu adapter 1 dan adapter 2. Nah, untuk adapter 1 di sini pastikan dia bridge adapter ataupun adapter bridge, di mana yang akan kita bridgekan adapternya adalah ke lokal ataupun ke LAN yang terhubung ke hub di labor Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kita mempunyai dua buah LAN, yaitu LAN yang pertama yang mengarah ke internet ataupun ke ISP seperti ini. Nah, yang kedua adalah LAN yang menuju ke hub ataupun yang berada di hub yang terhubung ke seluruh klien yang ada di komputer yang ada pada labor teman-teman sekalian. Nah, perbedaannya jika teman-teman sekalian menghapus adapter 1, maka dia terbridge adapternya ke lokal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diperhatikan di sini ketika namanya berbeda seperti ini, ISP-nya itu adalah ada tanda crash 2. Nah, itu teman-teman jangan sampai salah. Ya, di sini bridge adapternya adalah yang terhubung ke LAN. Di sini saya rename LAN-nya itu jadi lokal, maka dia ke Realtek yang tidak ada tanda crash-nya. Seperti itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, adapter 2, maka dia dipilih menjadi NAT. Jika belum aktif, maka teman-teman sekalian silakan klik enable network adapter. Nah, oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan di adapter 1, pastikan dia bridge adapter ataupun adapter terbridge ke LAN. Nah, seperti ini, ke LAN, bukan ke ISP ataupun ke internet, teman-teman sekalian. Dan jika sudah benar, maka klik OK. Kemudian jangan sekali-sekali Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian mengklik tombol start, karena bukan seperti itu cara menjalankan mesin dari server AKM ini. Oke, silakan disilang saja. Nah, kemudian silakan teman-teman buka kembali file yang tadi di awal saya jelaskan bahwa ada beberapa aplikasi ataupun file yang akan kita pergunakan. Nah, selanjutnya di sini terdapat nama filenya adalah Sambro Admin. Silakan klik kanan ataupun diekstrak terlebih dahulu. Nah, ketika mengekstrak folder ini yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu antivirus jangan sampai aktif. Sementara waktu silakan dinonaktifkan dulu antivirus ataupun yang lainnya, firewall ataupun yang lainnya lah. Jelas dimatikan semua antivirusnya. Oke, jika sudah berhasil diekstrak seperti ini, dibuka kemudian masuk ke dalamnya, filenya utuh seperti ini. Jika teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian mempunyai antivirus, maka salah satu file yang sudah kita ekstrak ini ataupun sebelum kita ekstrak malah dia ngeblok, oke, atau dimasukkan di karantina sebagai dia virus. Nah, jadi teman-teman sekalian silakan dimatikan dahulu antivirus ataupun yang jenis lainnya, matikan sejenak. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang pilih yang di atas yang logo seperti ini, warna oranye kecil, klik kanan, jangan menggunakan double klik, dan diupayakan dengan klik kanan kemudian pilih run as administrator. Kita berjalan atau dijalankan menggunakan administrator. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman sekalian silakan yang pertama, jika belum memulainya maka pilih set virtual machine name. Ya, seperti ini. Silakan pilih nama file yang sudah dibuat ketika di awal tadi menggunakan ataupun membuat mesin di VirtualBox seperti ini. Sebagai contoh, kita pilih set. Kemudian yang diperhatikan di bagian kiri ataupun pojok kiri bawah ini, jika terdapat error warna merah apapun itu bentuknya, maka silakan dibaca instruksinya. Oke, errornya dia Chrome katanya, maka silakan diaktifkan dulu. Kebanyakan pada saat ini ditemukan bahwa errornya Chrome. Apakah itu Chrome yang tidak update ataupun Chrome yang sedang terbuka, itu menimbulkan dia terbaca sebagai error di sini. Oke, nah untuk tampilan Sambro Admin ini itu saja yang perlu diperhatikan. Jika memang terdapat error, maka silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian dipilih di menu set Chrome XC Patch ini, kemudian cari di data C,
di program file, kemudian Google, kemudian Chrome, kemudian application, kemudian pilih dia Chrome ini, kemudian pilih open. Oke, seperti ini, pilih open. Nah, dia insya Allah tidak ada error lagi ataupun sudah berhasil. Nah, jika sudah diikuti langkah-langkah ini, maka silakan klik start virtual machine. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, dipastikan betul bahwa tidak terbuka Chrome di saat menjalankan aplikasi Samsung ini. Jadi upayakan semua sudah close, apapun itu bentuknya di kerja Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian di Chrome, sebaiknya di close semuanya dulu. Oke. Nah, kita nunggu sejenak sambil menjalankan virtual machine. Nah, sedikit dijelaskan bahwa di sini ada terdapat beberapa menu dan beberapa fungsi tentunya. Nah, kita di sini dilihat di bagian atas itu ada nomor 1, kemudian ada 1, 2, kemudian ada 2. Oke. Nah, di sini kalau dia di nomor 1 maka hanya satu layar ini yang aktif. Jika 2 maka 2 yang aktif. Nah, jika 2 saja berarti yang layar 2 ataupun layar yang kanan yang aktif. Kita lihat bedanya seperti ini. Nah, jika diaktifkan layarnya 2 maka di sini adalah sebenarnya tampilan dari VirtualBox ataupun Oracle-nya. Nah, di sebelah kanan ini ataupun sebelah kanan layar ini adalah tampilan di mana aplikasi Samsung ini dijalankan, seperti itu kira-kira. Nah, kita coba klik 1 maka hanya tampilan Oracle-nya ataupun tampilan dari mesin VirtualBox. Nah, kita klik yang 1, 2 maka dia ada VirtualBox ataupun Oracle dan ada juga yang Samsung. Nah, kemudian kita klik yang 2 maka hanya Samsung ataupun tampilan Samsung. Sampai di sini alhamdulillah kita sudah berhasil menjalankan mesin yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya belum bisa kita lanjutkan karena waktu pelaksanaan ini adalah tanggal 23 sampai dengan tanggal 26. Nah, di set server ini adalah ketika sebelum mulai, yaitu jadwal sinkron namanya. Nah, jadi jadwal sinkron itu akan kita dapati adalah ID dan password. Nah, di sini sementara tutorial ataupun kami belum sampai ke video untuk mengaktifkan dia sebagai server yang siap untuk digunakan, karena mengingat waktu sekarang belum waktunya untuk menjalankan ataupun sudah dikasih ID dan passwordnya. Jadi bersama saya teman-teman sekalian, dalam waktu dekat insya Allah akan kita update video di sini untuk menjalankan ataupun menggunakan server untuk kegiatan pelaksanaan ujian AKM ini. Nah, jadi di sini nanti jika sudah terdapat ID dan password dari website maka silakan dimasukkan ke sini kemudian pilih submit. Oke, mungkin itu untuk langkah-langkah dari awal membuat mesin dan tentunya sudah berhasil menjalankan Oracle-nya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk sementara sampai di sini saja dulu. Nah, karena sudah sampai ke tahap ini maka server sudah dikatakan sudah berhasil dan sudah aktif. Cuman karena ID dan password belum kita dapatkan berarti kita tidak bisa lanjut dan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Nah, di sini ada langkah yang harus kita jalankan, yaitu cara mematikan server ini. Tidak bisa langsung kita klik tombol silang merah ini, itu sangat fatal. Ibaratnya kita menghidupkan satu buah komputer atau satu server, tiba-tiba langsung kita cabut kabel powernya. Tidak seperti itu prosedur dalam mematikan komputer. Nah, begitu juga kita prosedurnya dalam mematikan server. Nah, di sini ada menu yaitu ACPI shutdown virtual machine, maka kita klik tombol ini untuk mematikan mesin ataupun aplikasi dari Samsung. Nah, sampai di sini tinggal ditunggu beberapa saat hingga tampilan layar yang pertama dan kedua ini mati dengan sendirinya ketika sudah kita klik shutdown ini. Nah, seperti ini. Nah, ditunggu saja sampai nanti ada silang merah ataupun tertutup sendirinya dengan layar ini. Nah, silakan ditunggu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman
diikuti, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti. Intinya adalah server kegiatan ini ataupun server Bapak Ibu jangan sampai membuatnya berulang dengan langkah-langkah ataupun yang tutorial yang tidak semestinya. Jadi melihat dengan kondisi sekolah ataupun kondisi server, maka di situ baru kita bisa buatkan ke server kita ataupun server Bapak Ibu. Mungkin sekian, kita tunggu beberapa saat sampai dengan benar-benar server ini ataupun mesin ini mati dengan sendirinya. Nah, sambil kita cek seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Nah, memang dia membutuhkan sedikit waktu, jadi teman-teman sekalian ditunggu saja, jangan sampai karena nggak sabar tiba-tiba langsung klik silang merah ini. Itu sangat fatal. Berefeknya nanti teman-teman sekalian akan membuat server ataupun mesin yang baru, apalagi ketika nanti sudah melakukan sinkron, semuanya sudah siap, nyatanya ketika di akhir teman-teman sekalian tidak sabar dan langsung silang aja, terus ketika dijalankan lagi servernya nggak hidup ataupun nggak jalan lagi seperti yang tampilan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sudah berhasil mematikannya. Jika sudah sampai ke tampilan ini, maka sudah berhasil mematikan server dengan prosedur yang benar. Nah, jika sudah seperti ini, maka boleh teman sekalian klik tanda silang. Nah, cukup sekali saja, kemudian tunggu beberapa saat dengan keluar dengan sendirinya. Nah, kita lihat ini ada menu ataupun tampilan settingkan. Ini dia sudah dimatikan. Oke, tunggu beberapa saat dia akan keluar dengan sendirinya. Ini udah klik silang sekali, maka sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan